Ya, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi aliran berubah tiba-tiba, bagian pertama ya. Jadi kita akan membagi ke dalam dua bagian, aliran berubah tiba-tiba. Nah, sebelumnya kita sudah belajar aliran berubah lambat laun. Jadi sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari antara aliran berubah tiba-tiba dan aliran berubah lambat laun. Nah, dari namanya sendiri juga sudah berbeda ya. Jadi kalau tiba-tiba berarti secara bentuk ya, bentuk dalam ruang untuk suatu jarak tertentu, properti atau karakteristik aliran, contoh dari kedalaman atau kecepatan, ya, secara ruang berubah tiba-tiba dalam delta X ya, atau ruang yang cukup pendek. Nah, itu yang kita sebut dengan aliran berubah tiba-tiba. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, aliran berubah tiba-tiba mempunyai kelengkungan garis aliran yang sangat jelas. Jadi kalau perbedaan antara yang paling mendasar antara aliran berubah lambat laun dan aliran berubah tiba-tiba adalah pada aliran berubah lambat laun kita bisa melihat bahwa garis aliran ini ya, jadi permukaan aliran, kalau di aliran berubah lambat laun, ya perubahannya itu tidak terlihat dengan signifikan. Sementara kalau aliran berubah tiba-tiba, mempunyai kelengkungan garis aliran yang sangat jelas. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini sangat jelas ya. Jadi aliran berubah tiba-tiba, yang tadinya misalkan nih kedalamannya besar, menjadi cukup kecil. Dan dari permukaan aliran pun kita bisa melihat bahwa aliran ini berubah secara tiba-tiba. Lalu nanti selanjutnya kita akan belajar mengenai loncat air. Jadi loncat air ini ya termasuk salah satu contoh dari aliran berubah tiba-tiba. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kalau lihat sini ini adalah Y1 dan Y2, maka dalam jarak X yang cukup kecil, perubahan Y1 menjadi Y2 terjadi dengan cukup pendek ya. Jadi perubahan Y1 menjadi Y2, ya perubahannya itu cukup besar dalam jarak yang cukup pendek. Nah, kalau kita lihat di sini, perubahan kelengkungan dapat terjadi sedemikian mendadak. Lalu profil aliran terputus, aliran berubah tiba-tiba dengan profil terputus. Contoh alirannya adalah loncat air. Jadi loncat air termasuk ke dalam jenis aliran berubah tiba-tiba. Nah, apa saja sifat aliran berubah tiba-tiba ya secara umum? Yang pertama, ya, kelengkungan aliran sangat nyata. Ya, atau pembagian tekanan tidak hidrostatis. Sebenarnya karena perubahan kedalaman aliran terjadi secara tiba-tiba, kita tahu ya pasti tekanan juga tidak lagi bersifat hidrostatis ya. Kalau hidrostatis kan tekanan itu hanya bergantung pada kedalaman. Nah, tidak ada distribusi tekanan ya, perubahan tekanan dalam arah kedalaman itu terjadi secara linear atau secara bentuknya itu linear. Sementara kalau aliran berubah tiba-tiba, pembagian tekanan dalam arah vertikal itu tidak lagi linear. Jadi pembagian tekanan tidak hidrostatis. Kemudian yang kedua adalah perubahan aliran tiba-tiba sering terjadi pada jarak yang cukup pendek ya, relatif cukup pendek, sehingga gesekan batas sangat kecil. Jadi kalau kita lihat efek gesekan pada aliran berubah tiba-tiba, karena jaraknya cukup kecil, ya perubahan kecepatan terjadi dalam jarak yang cukup kecil. Nah, di sini biasanya kita abaikan pengaruh dari gesekan batas itu. Kemudian yang ketiga adalah bila aliran berubah tiba-tiba terjadi pada bangunan peralihan tiba-tiba, maka ciri-ciri fisik aliran tergantung dari batas-batas geometri bangunan dan keadaan aliran. Dari sini jelas ya, misalkan nanti kalau kita lihat yang paling sering terjadi itu aliran berubah tiba-tiba adalah contoh ya di bangunan misalkan pelimpah ya, nanti kalian belajar apa itu pelimpah. Nah, ciri-ciri fisik aliran tergantung dari batas-batas geometri bangunan.
Jadi kalau batas-batas geometri bentuknya lengkung, ya. Nah biasanya ya karakteristik aliran itu mengikuti batas-batas geometri bangunan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya, tadi sebelumnya kita lihat, nah bentuknya seperti ini ya, namanya aliran berubah tiba-tiba, biasanya karakteristiknya mengikuti bentuk geometri daripada bangunan tersebut ya. Kemudian yang keempat adalah bila pada aliran berubah tiba-tiba terjadi perubahan luas basah yang tiba-tiba. Jadi kita udah tahu apa yang dimaksud dengan luas basah ya. Jadi kalau luas basah perubahan luas basah terjadi secara tiba-tiba, maka koefisien alfa dan koefisien beta, ingat koefisien alfa dan koefisien beta itu adalah koefisien untuk tinggi kecepatan ya. Jadi V kuadrat dibagi 2G itu, yaitu alfa dan beta biasanya jauh lebih besar dari 1 dan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Nah, ini adalah tantangan tersendiri sebenarnya. Jadi aliran berubah tiba-tiba ini cukup kompleks. Ya, jadi kalau di aliran berubah lambat laun ya kita bisa memberikan nilai alfa dan nilai beta ya yang nilainya itu tidak jauh dari 1 begitu ya. Nah, sementara kalau alfa dan beta pada aliran berubah tiba-tiba itu tidak dapat ditentukan dengan pasti. Kemudian yang kelima adalah daerah pemisahan olakan dan pusaran pada aliran berubah tiba-tiba memperumit pola aliran. Jadi kalau kalian lihat nanti ya, yang namanya aliran berubah tiba-tiba, misalkan kalian melihat bendung, nah, aliran melalui puncak bendung, kemudian jatuh ya dari bendung ke kolam olak. Nah, nanti memang kita belajar ya apa itu pelimpah, apa itu kolam olak itu nanti ya. Tapi kalau kalian lihat itu biasanya alirannya itu cukup kompleks ya. Ada vortex, kemudian ada seperti pusaran-pusaran seperti itu ya. Nah, kalian sering lihat juga kalau ya memang kalau aliran berubah tiba-tiba, misalnya di terjunan, ada loncatan air. Nah, jadi pola pemisahan olakan dan pusaran itu memperumit pola aliran dan mendistorsi pembagian kecepatan pada aliran. Nah, ini yang terpenting ya. Jadi kita nggak bisa tahu sebenarnya kecepatan itu udah tidak lagi distribusinya tidak lagi sama. Nah, kalau di aliran berubah lambat laun, ya kita tahu distribusi kecepatan aliran itu bisa kita anggap merata. Nah, sementara kalau di aliran berubah tiba-tiba, distribusi kecepatannya itu tidak lagi merata. Nah, dalam hal ini, aliran sebenarnya dibatasi oleh satu daerah pemisah atau lebih. Ya, jadi bukannya oleh dinding pembatas. Nah, jadi ini adalah sifat-sifat aliran berubah tiba-tiba secara umum. Nah, salah satu contoh dari aliran berubah tiba-tiba itu adalah loncatan air. Nah, loncatan air merupakan peralihan keadaan aliran dari superkritis menjadi subkritis ya. Jadi kalau sebelumnya kita udah belajar ya apa itu superkritis, kalau bilangan Froude ya itu lebih besar daripada 1, kemudian kalau superkritis lebih kecil daripada 1, dan kalau kita lihat juga kritis itu berarti bilangan Froude-nya adalah 1. Nah, jadi sebenarnya loncatan air ini adalah perubahan dari aliran superkritis. Ya, superkritis itu memiliki kedalaman yang lebih kecil namun dengan kecepatan yang lebih besar, berubah dari superkritis jadi subkritis. Dan subkritis itu adalah kedalaman yang memiliki aliran yang memiliki kedalaman yang lebih besar dengan kecepatan yang lebih kecil. Nah, loncatan air itu dapat terjadi di daerah yang menjeram ya. Menjeram hulu superkritis atau daerah yang mengalir, hilir atau subkritis. Nah, di sini kita bisa lihat tipikal loncatan air itu bisa terjadi di 2 lokasi ya. Kalau di lokasi hulu berarti di daerah superkritis atau di daerah yang mengalir, hilir atau subkritis. Nanti ada bagan ya setelah ini. Kemudian loncatan air dapat dipandang sebagai pelebaran kedalaman air pada arah vertikal. Ya, jadi pada debit dan lebar saluran yang sama, kedalaman aliran pada bagian menjeram superkritis lebih kecil. Nah, jadi sebenarnya untuk Q dan lebar saluran yang sama ya. Jadi kalau kita lihat kita memulai sebuah saluran yang cukup lurus yang lurus, tidak ada perubahan lebar ya. Kemudian debit yang kita berikan itu benar-benar konstan.
untuk kondisi itu, maka kedalaman aliran pada bagian yang menjeram lebih kecil daripada kedalaman aliran pada bagian yang mengalir. Jadi loncatan air itu terjadi pada kondisi ya dari kedalaman yang kecil menjadi kedalaman yang besar. Kemudian pada loncatan air terjadi kehilangan energi yang cukup besar ya. Nah, jadi sebenarnya loncatan air ini adalah mekanisme alami dari air untuk meredam energinya sendiri gitu. Jadi kalau kalian lihat ya kalau kalian misalkan bawa mobil gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalian insting kalian kalau tiba-tiba di depan kalian ada truk mendadak, itu kan pasti kalian refleks begitu ya. Ada mekanisme dari kalian untuk dari yang benar-benar kencang menjadi harus berhenti. Nah, jadi kalau berhenti kan artinya ada perubahan energi di situ begitu ya. Jadi dari kinetik tiba-tiba kalian harus ngerem. Nah, energi itu tidak ada yang energi itu berubah bentuk begitu. Jadi dari kinetik tiba-tiba menjadi potensial ya. Mungkin mobil kalian bisa kebalik ke depan, contoh seperti itu ya. Atau naik motor tiba-tiba direm ya, motornya jadi naik ke atas begitu ya. Nah, di air sebenarnya memiliki mekanismenya sendiri untuk meredam energinya sendiri ya. Nah, ini yang kita sebut dengan loncatan air. Jadi sebenarnya pada loncatan air terjadi kehilangan energi yang cukup besar ya. Dan nah kondisi loncatan air ini sebenarnya sering dimanfaatkan untuk menghancurkan energi ya, misalnya di hilir bendung, pelimpah atau pintu air. Nah, jadi sebenarnya kalau kalian lihat misalkan kalian pergi ke lokasi bendung Katulampa gitu ya, yang berada di daerah Hulu Jakarta, ya, bendung Katulampa. Nah, kalian lihat air itu kalau kalian lihat ya, kalau air tidak bisa meredam energinya sendiri, ya, jadi kalau air jatuh dari atas bendung begitu kan cukup kencang ya, cukup kencang. Nah, kalau airnya nggak berhenti-berhenti ya artinya air yang sangat kencang tadi akan sampai ke lokasi yang dihilir itu sama kecepatannya begitu ya. Logika seperti kenapa? Karena debit sama dan lebar saluran sama, ya harusnya V-nya juga sama dong gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak gitu ya. Nah, jadi air itu kalau misalkan dia selalu berusaha mencari kedalaman normalnya ya. Sama seperti kita juga, kita misalnya ya kita pengen hidup normal seperti sama air itu juga ingin seperti itu ya. Jadi air itu ingin sekalipun dia udah mendapatkan kecepatan ya. Jadi misalnya kayak seperti kalian gitu ya, banyak masalah, kemudian pengen hidup normal. Nah, air juga seperti itu gitu ya. Jadi air dia dari kecepatan yang cukup tinggi. Nah, air itu ingin meredam energinya sendiri menjadi kedalaman dan kecepatan normal. Nah, kita udah belajar apa itu kecepatan normal dan kedalaman normal. Nah, jadi sebenarnya mekanisme loncatan air ini ya, ini adalah mekanisme alami yang sering digunakan untuk menghancurkan energi. Misalnya di hilir bendung, pelimpah, pintu air dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini adalah sketsa ya, contoh ada saluran ya, kita memiliki saluran ini lebarnya sama ya. Jadi lebarnya ini sama, katakan A, ini segmen A dan segmen B ini lebarnya sama. Ya, jadi lebar saluran sama dan diberikan debit yang benar-benar sama. Jadi debitnya konstan. Nah, jadi debitnya konstan kalau kita lihat di sini ya, di sini saluran di hulu ya curam, kemudian hilir landai. Nah, di sini ada dua kemungkinan loncatan air bisa terjadi ya. Yang pertama adalah seperti ini, yaitu loncat air terjadi di hilir perubahan kemiringan dasar saluran. Jadi pada bagian saluran yang landai ya. Saluran yang landai di sini ya. Jadi loncatan air mungkin terjadi pada bagian yang ini ya. Nah, kemudian kemungkinan kedua adalah loncat air terjadi di hulu, bagian hulu ini, gitu ya, atau pada bagian saluran yang curam. Nah, ini biasanya kalau
kedalaman air atau kedalaman aliran di bagian hilir itu cukup tinggi ya. Jadi kalau cukup tinggi artinya ada efek backwater di sini sehingga loncatan air itu akan terjadi di daerah hulunya atau di bagian curamnya. Nah, ini adalah tipikal terjadinya loncatan air ya, apakah di saluran yang curam atau yang di landai, saluran yang landai. Nah, ini adalah sketsa atau bagan ya. Bagan terjadinya loncatan air. Nah, kalau kita lihat di sini kita mensimbolkan IO ya. IO itu adalah kemiringan saluran. Kemiringan saluran ini kita simbolkan lebih besar daripada kemiringan kritisnya. Kemiringan kritis. Nah, di sini di loncatan air ini sebenarnya adalah titik balik air itu akan mencapai kedalaman normalnya. Nah, kedalaman normal ini kita simbolkan dengan YN. Begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah kedalaman kritis. Kedalaman kritis itu kalau kita lihat kurang lebih nilainya itu adalah ya di sinilah begitu ya. Jadi dari sini sampai ke sini, nah itu adalah kedalaman kritis. Nah, jadi kalau kita lihat inilah yang menjadi titik balik kondisi superkritis berubah menjadi subkritis. Nah, di sini kita sekali lagi kita simbolkan kemiringan saluran lebih besar daripada kemiringan kritis. Di sini juga kemiringan saluran lebih kecil daripada kemiringan kritisnya. Nah, di sini YN adalah kedalaman normalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita sudah belajar energi spesifik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kita bisa mensimbolkan ya, di sini adalah F1 ya, jadi ketekanan gaya itu F1, kemudian di sini adalah kedalaman itu adalah Y1 dan di sini adalah V1 kecepatan. Nah, di sini air itu berusaha berubah dari kedalaman Y1 menjadi kedalaman Y2. Nah, bagaimana proses perubahannya? Nah, perubahannya itu ya seperti kalian ngerem secara mendadak, begitu sama airnya juga akan mengerem. Seolah-olah ngerem. Nah, prosesnya ini yang kita sebut dengan loncat air atau hydraulic jump. Dalam bahasa Inggris hydraulic jump atau loncatan hidrolis. Ya. Di sini sama aja loncatan air, loncatan hidrolis, hydraulic jump itu sama saja ya. Jadi di sini bagian yang merupakan loncatan air ya. Nah, di sini kalau kita lihat jelas ya, di sini ada peralihan kedalaman ya dari Y1 yang cukup kecil menjadi sedikit lebih besar YC dan akhirnya lebih besar yaitu Y2. Nah, kalau kita gambarkan gambarkan energi spesifiknya, maka kedalaman kritis ya kita tahu kedalaman kritis akan berada pada titik puncak atau titik puncak parabola ini, begitu ya. Jadi di sini dia. Nah, ini yang kita dapat kita mengerti dari kurva energi spesifik yang sudah kita pelajari, kita pahami ya, begitu di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita bisa menurunkan persamaan loncatan air ya untuk saluran horizontal ya. Jadi ingat untuk saluran horizontal, untuk saluran miring, nah itu cukup sulit ya. Jadi kita di sini bahasannya hanya untuk penurunannya hanya untuk saluran yang horizontal. Nah, kalau dilihat di sini jelas ya. Jadi ini adalah tadi Y1, ini kemudian adalah Y2, kemudian di sini ada F1 ya, tentunya adalah gaya di sini, di sini adalah F2. Nah, di sini ada tinggi kecepatan V1 kuadrat dibagi 2G dan di sini ada V2 kuadrat dibagi 2G. Dan kita tahu terjadi kehilangan energi di sini, kehilangan energi sebesar delta H. Nah, jadi persamaan loncatan air ya kita turunkan pertama di sisi hulu dan hilir loncatan air garis-garis arus adalah lurus ya. Dan tidak ada gaya-gaya sentrifugal. Nah, jadi kalau kita lihat sini asumsinya tidak ada gaya sentrifugal. Sentrifugal itu adalah gaya yang kalau kita lihat nanti di sini biasanya ada vortex ya. Tentunya di sini ada vortex. Kalau kalian lihat ada seperti aliran yang melingkar, nah itu diabaikan di sini ya, sehingga pembagian tekanannya kita anggap hidrostatis. Nah, kalau hidrostatis artinya kita bisa membuat diagram segitiga seperti ini, begitu ya.
Kemudian yang kedua, karena dasar saluran horizontal, gaya gesekan dan gaya berat air diabaikan. Nah, ini jelas ya. Jadi kalau horizontal pastikan gaya berat air itu ya tidak ada begitu ya. Kita asumsikan tidak ada gaya berat air ya karena salurannya horizontal. Ya, jadi gaya gesekan pun ya kita abaikan saja gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau apa kita anggapnya kan kalau horizontal berarti kan gaya gesekan itu kan kalau di rumus Manning sama dengan kemiringan dasar saluran dianggapnya. Tapi karena dasarnya horizontal kan kemiringan dasar salurannya 0 dianggap. Sehingga gaya gesekan dan gaya berat air karena tidak ada kemiringan dasar saluran maka menjadi nilainya menjadi 0 ya, sehingga bisa kita abaikan. Nah, ini hanya penyederhanaan. Apakah ini terjadi di pada kenyataannya? Ya tidak gitu ya. Di kenyataan lebih kompleks seperti itu. Nah, kemudian rumus tadi dapat diturunkan berdasarkan hukum impuls ya. Jadi ingat kita udah belajar hukum impuls ya di mekanika fluida. Nah, jadi ini F dikali dt sama dengan M dv. Nah, ini adalah rumus umum impuls momentum ya. F dikali dt sama dengan M dv. Nah, F-nya itu adalah tentunya F1 dikurang F2. Di sini adalah F1 dikurang F2 ya. Dikali dengan dt sama dengan M massa air dikali V2 dikurang V1. Nah, ini ada V2 dikurang V1 begitu ya. Nah, kemudian kalau kita sederhanakan ini, jadi F1 itu apa ya? Rho G Z1 A1 ya, F2 itu Rho G Z2 A2 dan seterusnya gitu. V-nya apa? V ini adalah kenapa ini ada Rho Q dikali dengan delta T. Nah, ingat kalau ya, ini saya jelaskan sedikit di sini. Nah, kalau massa itu kan rho dikali dengan volume begitu ya. Ya, ya rho dikali dengan volume karena massa jenis kan kilogram per meter kubik ya. Jadi sehingga kalau massanya adalah rho dikali dengan volume. Nah, volume ini vol ya, volume. Nah, volume itu ini saya ingin menjelaskan kenapa ada bentuk seperti ini gitu ya. Nah, volume itu kita tahu kalau volume itu adalah debit Q ya, Q dikali dengan dt ya. Q itu kan meter kubik per detik begitu ya. Meter kubik per detik dikalikan dengan waktu ya ini akan hilang jadi tinggal meter kubik ya. Sebenarnya volume air kalau kita mengetahui debitnya itu adalah rho dikali debit itu adalah volume itu adalah debit dikalikan dengan waktu sehingga massa di sini M ini bisa kita ganti dengan rho dikali dengan debit dikali dengan dt. Nah, kemudian inilah kenapa muncul bentuk seperti ini ya. Nah, kalau kita sederhanakan lagi ya, ini mungkin kalian harus latihan ya, nanti sambil kalian latihan sendiri. Nah, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ya. Nah, ini kita sebut dengan persamaan 1 ya. Kita dapat Q2 nilai Q ini dan Q ini kan sama karena debitnya konstan. Kemudian Q dibagi G A1 ditambah Z kali A1 sama dengan Q kuadrat dibagi G A kuadrat ditambah Z2 A2 begitu ya. Nah, kemudian kalau kita meninjau saluran segi 4 dengan lebar B, maka ya kita bisa lihat di sini ya A1 itu adalah B dikali dengan Y1 ya. Kemudian Z1 itu adalah setengah daripada Y1 ya. Ini jelas ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, kita udah memiliki ini tadi ya. Kita memiliki F1 ini kan kalau kita lihat ini ya. Ingat ya kalau di mekanika fluida dulu kan ya untuk saluran persegi ya kan rumusnya itu setengah gitu ya, setengah rho G
H ya, setengah rho GH itu kan P ya, F ya, setengah rho GH kuadrat ya. Nah, ingat ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya kita dapat juga bentuk seperti ini bahwa Z itu adalah Z yang ini ya. Z yang ini itu ya rho Z itu adalah setengahnya ya, setengah. Nah, jadi Z itu adalah setengah dari Y1. Ingat ini mekanika fluida ya. Saya nggak menjelaskan lagi di sini. Sehingga kalau kita substitusi, kita akan mendapatkan bentuk ini ingat ya, ini juga kita sudah pelajari adalah bilangan Freud. Nah, kalau kita substitusi tiga-tiganya ini ya, maka persamaan satu yang tadi ini dia akan berubah menjadi seperti ini ya. Nah, ini bentuk akhirnya nanti silakan kalian kalian eh, baca lagi begitu ya. Kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini. Ya, bentuk seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini kita akan kalau kita sederhanakan ini kan pangkat 3 begitu ya. Pangkat 3. Nah, kalau kita sederhanakan maka kita akan mendapatkan persamaan dengan beberapa akar-akar ya. Jadi akar-akar persamaan ini ya kita ambil nilai yang positif ya. Kenapa kita ambil nilai yang positif? Karena ini kan sudah negatif ya. Kalau negatif negatif ketemu nanti dengan negatif ya, ya hasilnya kan negatif ya gitu ya. Jadi kalau negatif kan kedalaman tidak mungkin negatif. Nah, sehingga kalau kita ambil nilainya yang positif ya, nah kita akan mendapatkan bentuk akhir seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk akhir dari loncatan air, dari persamaan loncatan air bahwa Y2 dibagi Y1 sama dengan setengah dikali 1 ditambah 8 Freud 1 kuadrat dikurang 1. Nah, ini adalah persamaan loncatan air. Nah, kemudian bentuk lain daripada persamaan ini, nah tentunya persamaan ini kita bisa ubah lagi bentuknya ya, bentuknya. Nah, kita bisa lihat kalau kita mau tahu nilai bilangan Freud 2-nya berapa begitu ya. Jadi Freud 2-nya kan V2 dibagi G, Y2. Nah, jadi kita bisa lihat, jadi kan tadi kan Freud 1 gitu ya. Ini Freud 1, kalau Freud 1 Y2 dibagi Y1 ya. Nah, sebenarnya kita bisa lihat lagi kalau kita balikin ya sama aja gitu. Y1 dibagi Y2, maka sama dengan setengah dikali akar 1 ditambah 8 Freud 2 kuadrat dikurang 1. Nah, sementara Freud 2 itu adalah V2 dibagi G, Y2. Nah, di sini telah disediakan grafik ya, yang bisa kita gunakan sebenarnya. Grafik ini adalah grafik yang dapat kita gunakan untuk memprediksi begitu ya, hubungan antara F1 ya. Jadi F1 dengan perbandingan Y2 dibagi Y1. Nah, jadi dengan menggunakan grafik ini sebenarnya ya, kalau kita mengetahui nilai perbandingan Y2 dan Y1, jadi kita tinggal tahu aja perbandingan antara kedalaman di sini ya dan kedalaman di sini ya. Nah, kita tahu kita bisa mencari berapa besarnya F1 ya, bilangan Freud yang di titik ini ya. Kita bisa tahu bilangan Freud-nya. Nah, jadi dengan persamaan yang ini, persamaan satu ini ya, sebentar. Jadi persamaan yang ini persamaan yang merah ini, itu sudah dibuat ke dalam bentuk grafik, ya, dalam bentuk grafik. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, sebenarnya kita bisa tinggal menggunakan bentuk grafik yang ini untuk mengetahui nilai bilangan Freud di titik 1 jika diketahui adalah perbandingan Y2 dibagi dengan Y1-nya. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa terjadi kehilangan energi pada loncatan air. Loncatan air. Nah, kita sejauh ini kita baru belajar ya bagaimana kita memprediksi bilangan Freud di 1 atau di 2 dengan mengetahui perbandingan antara Y1 dan Y2 atau sebaliknya.
Y2 terhadap Y1. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita mengestimasi atau menghitung kehilangan energi pada loncatan air. Tadi kan sketsa kita saya sudah diberikan ya, sketsa sudah diberikan bahwa garis yang merah ini ya itu turun menandakan adanya di sini kehilangan energi. Nah, kehilangan energi pada loncatan air itu diturunkan berdasarkan hukum Bernoulli di titik 1 dan di titik 2. Jadi kalau kita lihat di titik 1 dan titik 2, nah hukum Bernoulli-nya sebenarnya seperti ini ya, ini nggak terlalu sulit lah ya. Ini sudah kita pelajari juga di mekanika fluida, maka delta H sama dengan Y1 dikurang Y2 ditambah V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, jadi kalau kita buat lagi, kita sederhanakan lagi. Tadi kan ini Y1 dikurang Y2 ya, ini Y1 dikurang Y2, kemudian yang ini V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat dibagi 2G, maka V-nya itu kan bisa kita ganti dengan ini ya, Q kuadrat dibagi 2G A1 kuadrat A2 kuadrat dikali A2 kuadrat dikurang A1 kuadrat. Nah, ini silakan kalian pelajari begitu ya. Nah, intinya kita akan mendapatkan bentuk seperti ini ya. Nah, delta H ini. Jadi, bentuk yang kita inginkan adalah delta H sama dengan Y2 dikurang Y1 pangkat 3 dibagi 4 Y1 dikali dengan Y2. Nah, jadi, dengan hanya mengetahui berapa besarnya kedalaman Y1 dan Y2, ya kita bisa memprediksi berapa kehilangan energi yang terjadi saat loncatan air itu terjadi. Gitu. Nah, jadi, berapa sih sebenarnya penurunan energi yang bisa diberikan oleh loncatan air. Nah, jadi bisa kita prediksi dengan rumus seperti ini ya, delta H sama dengan Y2 dikurang Y1 pangkat 3 dibagi 4, Y1 dikali dengan Y2. Nah, jadi di sini juga ya, kalau kita lihat, kita bisa menghitung gaya spesifik pada loncat air. Ya, gaya spesifik pada loncat air. Nah, kalau kita lihat tadi persamaan satu itu ada yang di sini yang paling awal sekali ya. Ini adalah persamaan satu, ya, persamaan satu. Nah, kalau persamaan satu ini kemudian kita buat ya. Jadi kedua suku persamaan di atas ini sebenarnya sejenis ya. Jadi kan ini sebenarnya sejenis ya. Q kuadrat dibagi GA1 tambah Z1A1 ini sebenarnya sejenis saja. Nah, jadi kalau kita buat ya dalam fungsi umum, maka F sama dengan Q kuadrat dibagi GA ditambah Z kali A. Nah, fungsi ini mengandung dua hal pokok. Yang pertama, momentum aliran melalui penampang saluran persatuan waktu, persatuan berat air. Kemudian, nah ini maksudnya adalah momentum aliran melalui penampang saluran persatuan waktu persatuan berat air, dan yang kedua adalah gaya persatuan berat air. Nah, jadi ini menandakan dua hal pokok ya. Nah, kalau kita lihat di sini, karena keduanya merupakan gaya persatuan berat air, ya jumlahnya disebut dengan gaya spesifik. Nah, jadi kalau kita lihat persamaan 6 tadi, persamaan ini bisa kita nyatakan sebagai F1 sama dengan F2 ya. F1 sama dengan F2. Nah, jadi kalau kita lihat apa artinya? Artinya adalah gaya spesifik pada penampang 1 dan penampang 2 adalah sama. Jadi sebenarnya gaya spesifiknya itu sama, asalkan ingat di sini ada kata asalkan gaya-gaya luar dan gaya akibat berat air di bagian penampang saluran yang lurus dapat diabaikan. Ya. Nah, jadi dengan menggambarkan kedalaman dan gaya spesifik, maka kita bisa memperoleh lengkung gaya spesifik. Ya. Lengkung gaya spesifik, nah sebagai berikut ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat, nah ini sebenarnya kurva energi spesifik ya pada umumnya begitu ya. Nah, di sini
Kan kalau kita lihat lengkung energi spesifik itu seperti ini ya, hampir-hampir sama lah begitu ya. Nah, kemudian ini adalah lengkung gaya spesifik ya. Jadi ini energi, ini gaya begitu ya. Nah, jadi lengkung gaya spesifik itu memiliki satu lengkung AC, A, C, ini A, ini C, itu mendekati garis horizontal secara asimptotis ke kanan. Ya. Kemudian lengkung BC melengkung ke atas dan membesar ke kanan. Ini lengkung BC. Nah, untuk suatu gaya spesifik F, ya, jadi sama sebenarnya dengan energi. Untuk gaya spesifik F, ya, terdapat dua kemungkinan kedalaman aliran, yaitu Y1 dan Y2. Ya, yaitu kalau kita lihat kedalaman awal dan kedalaman akhir loncatan air. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini pada titik C itu kedalaman sama. Kedalaman sama sehingga gaya spesifik akan bernilai minimum. Turunan pertama dari F terhadap Y sama dengan 0 sehingga persamaan 6, persamaan yang ini tadi. Ya, persamaan yang ini kalau kita turunkan df terhadap dy sama dengan 0, maka ya untuk suatu perubahan kedalaman sebesar dy, maka perubahan dZA dalam momen statis luar air di sekitar permukaan bebas, nah kita bisa menghitungnya dengan persamaan seperti ini ya. Jadi ini A dikali Z ditambah delta Y ditambah B dikali DY dikali DY per 2 dikurang Z kalikan dengan A. Nah, jadi kalau kita lihat dengan menganggap DY kuadrat sama dengan 0 begitu ya. Kalau kita anggap DY kuadrat sama dengan 0, ya kita mendapatkan DZA ya sama dengan AZ ditambah ADY dikurang ZA sama dengan ADY. Nah, ini silakan kalian harus turunkan lagi ya. Nah, jadi intinya apa yang ingin tunjukkan di sini adalah gaya minimum ya terjadi pada kedalaman kritis. Jadi gaya minimum itu ya terjadi pada kedalaman kritis. Ya. Nah, jadi di sini kita nanti kalian coba ya, kalian coba pahami di sini ya. Jadi do F per do Y ya kita di sini sama dengan minus Q kuadrat DA ditambah G A kuadrat kali DY tambah A. Ya kita tahu ya bahwa misalkan doa dibagi do Y itu B, kita tahu ini. Kemudian kita tahu lah Q kuadrat kali B dibagi G A pangkat 3 ini sebenarnya sama ya, 1. Kemudian V, Q, A dan A dibagi B sama dengan D. Sehingga persamaan 9 ya, kita bisa tuliskan menjadi V kuadrat dibagi 2G sama dengan D per 2. Nah, ini adalah kita menyebutnya aliran kritis ya. Nah, jadi F minimum terjadi pada kedalaman kritis. Nah, ini adalah tipe-tipe loncatan air. Tipe loncatan air ini nanti kita belajar ya. Ini hanya sekilas saja dulu. Yang menurut USBR, jenis loncatan air dibedakan menjadi kalau kita lihat, kalau misalkan kita hitung FR sama dengan 1, maka itu disebut dengan aliran kritis dan tidak terbentuk loncat air. Ya. Kemudian kalau bilangan Froude-nya antara 1 sampai 1,7, nah kita terjadi ombak pada permukaan air. Nah, ini disebut dengan andular jump ya. Loncatan andular ya, di sini. Nah, kemudian kalau bilangan Froude 1 sampai 1,7 sampai 2,5, maka ya terbentuk rangkaian gulungan ombak pada permukaan loncatan ya. Namun permukaan air itu tetap halus. Jadi kalau semakin tinggi bilangan Froude-nya ya loncatan air yang terjadi juga semakin besar. Kalau kita lihat di sini ya ini ada yang sampai 9 gitu ya. Loncatan airnya sampai 9. Nah, itu cukup kuat ya, cukup kuat ya. Kalau kita lihat di sini sampai 9 itu pancaran terjadi dengan kecepatan tinggi ya, sangat-sangat tinggi seolah-olah mendorong air ke bawah
pada permukaan loncatan air, gelombang pada awal loncatan air mengakibatkan permukaan air di hilir menjadi ikut bergelombang. Nah, jadi kerja loncatan ini adalah kasar tetapi efektif karena pemusnahan energinya dapat mencapai 85%. Nah, ini disebut dengan loncatan air kuat. Nah, ada juga ya tadi ini bilangan Freud-nya 4,5 sampai 9. Nah, kita akan melihat seperti ini bentuknya. Ya, seperti ini. Nah, pada permukaan vertikal yang sama, gulungan permukaan yang telah terjadi mencapai titik terendah dari loncatan air ya. Kemudian tipe seperti ini akan efektif ya meredam energi 45 sampai 70%. Nah, ini kita sebut dengan loncatan air yang seimbang. Ya, loncatan air seimbang. Oke ya, jadi saya rasa bahan kuliah hari ini cukup singkat ya, supaya kalian bisa memahami dulu apa yang dimaksud dengan loncatan air ya. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya akan ada contoh soal ya, seperti itu. Terima kasih.